Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa, angkatan 2019, mahasiswa prodi jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Universitas Dhamma Persada. 2019 yang saya. Oke, jadi awal mulai saya belajar bahasa Jepang itu di SMA kelas 2. Itu sebelumnya tuh di SMA kelas 1 itu tuh saya paling nggak suka pelajaran bahasa Jepang gitu. Tapi entah kenapa di situ kayak terbalik gitu nanti di pas saya naik kelas itu tuh jadi nilai bahasa Jepang saya jelek kan, terus senseinya cukup TBC gitu. Jadi ya udah saya mau belajar yang lebih dari senseinya. Jadi saya beli buku sendiri terus coba-coba ikut JLPT gitu. Jadi saya tuh punya program belajar sendiri ya, Yoshu, Benkyu sama Fukushu. Nah itu tuh selalu saya ulangi setiap saat gitu. Jadi setiap belajar pasti gitu. Setiap hari harus ada yang belajar gitu. Kalau nggak belajar rasanya nyesel gitu. Iya, program sendiri sih. Sama harus kayak jangan sampai ngelos gitu. Maksudnya sehari kalau ngelos nanti pasti besoknya ngelos lagi. Jadi sebisa mungkin sehari belajar. Ada sesuatu yang dilakukan. Iya, jadi nanti kayak timbul rasa kalau nggak belajar tuh kayak hari ini tuh buruk banget. Sama saya agak lupaan jadi harus belajar dari ulang lagi, jadi nggak mau ngulang-ngulang, jadi ya belajarnya harus lanjut terus. Ya rutin sih. Saya jarang nonton anime, tapi musik sih paling, musiknya iya. Kalau musik saya hampir setiap hari kayak udah Kakak Senai, Koto gitu. Iya hampir. Iya tiap hari. Kalau anime saya mungkin setahun sekali mungkin nonton. Musik sama hal-hal yang masyarakatnya sih. Kedepannya sih saya pengen nyelesain dulu sih, nyelesain ini JLPT biar tenang dulu. Kalau bisa sih sebelum lulus kuliah mau lulus N1 kalau bisa, kalau enggak ya udah. Coba lagi. Nah, kalau mau kuliah sih saya pinginnya sih, jadi sebelum misalnya nanti kan semester 7 ya, itu saya pengen cari internship gitu, pengen ikut gitu biar nantinya tuh ada tujuan. Dari situ kan pasti timbul kayak nanti di sini cocok, enggak cocok. Pengen dari situ dulu sih. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang JLPT, jangan menyerah sama harus ada hal yang dikorbani gitu buat kesuksesan lah, istilahnya di dalam sini istilahnya buat JLPT gitu. Jadi jangan nyerah juga, sama jangan bosan-bosan sama bahasa Jepang sih, sama perbanyak kotoba. Soalnya menurut saya kan dari seluruh kayak bagian tes kan semuanya pasti kan kotoba kan, yang penting kayak dari kanji juga kalau ngerti kotobanya ini dibaca ini, terus kotoba bunpo juga kalau nggak ngerti bunponya tahu maknanya kan, jadi ya bisa nebak-nebak gitu. Cokai juga kalau misalnya latihan banyak cokai terus nggak tahu kotobanya kan repot. Ya dokai juga kalau kebanyakan baca tapi pas nanti ujiannya nggak ngerti itu kan jadi bingung juga, repot. Perbanyak kotoba sih saya. Ya pembelajarannya sama jangan belajar dari buku doang, dari hal-hal lain juga. Tapi kalau saya emang dari buku sih emang. Tapi maksudnya selain itu kayak bukan anime, kalau saya lebih ke berita nonton sama paling podcast gitu. Ada, jadi di YouTube itu ada Nihongo Podcast gitu, search aja nanti banyak keluar gitu. Jadi saya nonton dari situ, apa aja saya tontonin gitu. Ini kalau buat tiap harinya saya kalau mau tidur biasanya sih nonton TV yang di YouTube itu loh. Jadi TV Jepang yang live stream di YouTube saya nonton sampai tidur.
Ya kayak saya kan istilahnya kan saya belum ke Jepang nih, ngerasain di Jepang tapi di Indonesia gitu, jadi nonton TV Jepang di Indonesia ya nggak apa-apa, udah cukup lah dulu. Pas mau ujiannya jangan lupa latihan soal sama timing sih, saya juga soalnya waktu N3 saya kan itu di dokainya tersendat-sendat jadi karena waktunya itu, jadi pas di N2 kemarin saya nyiapin waktu buat, jadi kayak saya download soal yang website dari officialnya, saya timerin gitu apa cukup gak gitu waktunya, jadi kayak gitu sih. Oke, itu aja dari saya. Buat yang belum lulus JLPT, jangan patah semangat, terus ganbare. Terima kasih.